Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Mei Fabiah akan membahas hubungan antara politikal ekologi atau politik lingkungan dan perebutan ruang hidup dalam konteks bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat, atau lebih tepatnya di sini Pulau Sumatera. Pembahasan ini penting karena bencana tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai hasil proses sosial, politik, dan ekonomi yang panjang. Bencana seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba dan berada di luar kendali manusia. Namun, dalam perspektif sosiologi dan politikal ekologi, bencana justru dipahami sebagai akumulasi dari berbagai keputusan struktural. Dengan kata lain, alam memang berperan, tetapi manusia dan sistem kekuasaan menentukan seberapa besar dampaknya pada manusia itu sendiri. Politikal ekologi adalah pendekatan yang mengkaji relasi antara kekuasaan, ekonomi politik, dan lingkungan. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa kerusakan lingkungan bersifat netral atau alamiah. Sebaliknya, politikal ekologi ini melihat bahwa siapa saja yang menguasai sumber daya, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan dalam pertanyaan utama. Dalam konteks banjir di Pulau Sumatera ini, kita melihat adanya deforestasi besar-besaran di kawasan yang secara hukum berstatus hutan lindung di sana, di mana hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit dan tambang. Keputusan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui kebijakan negara, pemberian izin, serta pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan. Politikal ekologi membantu kita untuk memahami kerusakan ini bukan akibat ketidaktahuan, melainkan akibat pilihan politik dan ekonomi. Negara, korporasi, dan elit ekonomi memiliki kekuasaan untuk menentukan fungsi ruang, sementara masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar yang seimbang di sini. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita kaji perkataan dari Bapak Presiden kita saat ini tentang bahwa uh, antara fungsi hutan dan fungsi perkebunan sawit memiliki fungsi yang sama. Nah, kita perlu lihat bahwa perbedaan fungsi ekologis antara hutan tropis dan perkebunan sawit. Hutan tropis memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan struktur akar yang kompleks dan dalam. Hutan tropis memiliki keanekaragaman hayati dengan struktur akar yang kompleks dan dalam sehingga mampu menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar. Sebaliknya, sawit merupakan tanaman monokultur dengan akar serabut yang dangkal dan daya serap air yang rendah. Mungkin di sini kita bisa ambil contoh pohon beringin yang banyak ditanam atau tumbuh di hutan-hutan tropis di Indonesia, di mana dia itu setiap tahunnya mampu menampung jutaan liter air hujan di sana. Nah ini, ketika hujan tropis digantikan oleh sawit, kemampuan tanah untuk menahan air dan mencegah erosi menurun drastis. Dalam kondisi ini, Indonesia sebagai negara dengan curah hujan yang tinggi, apalagi di bulan-bulan Desember, Januari, sampai Februari, situasi ini sangat berbahaya. Air hujan yang seharusnya terserap ke dalam tanah justru mengalir deras di permukaan, membawa lumpur, batu, serta kayu-kayu gelondongan yang telah ditebang ke wilayah yang lebih rendah. Dengan demikian, banjir bandang yang terjadi bukanlah bencana alam murni, melainkan bencana yang diproduksi oleh perubahan tata ruang dan kebijakan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Kemudian dari sini, konsep perebutan ruang hidup menjadi relevan. Ruang hidup tidak hanya berarti tempat tinggal secara fisik, tetapi mencakup ruang ekologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Nah, bagi masyarakat lokal di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat, hutan dan sungai adalah sumber air, pangan, dan mata pencaharian serta perlindungan dari bencana. Ketika hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, ruang hidup kolektif tersebut berubah menjadi ruang produksi privat. Terjadi proses yang dalam sosiologi politik disebut sebagai accumulation by dispossession, yaitu akumulasi keuntungan oleh segelintir pihak melalui perampasan ruang hidup masyarakat luas. Akibatnya, masyarakat lokal kehilangan perlindungan ekologis sekaligus dipaksa menanggung resiko. Mereka tidak menikmati keuntungan ekonomi dari sawit itu sendiri, tetapi harus menghadapi banjir bandang, kehilangan rumah, lahan, dan bahkan anggota keluarga. Seperti yang kita tahu, di sana korbannya telah mencapai ribuan orang dan jutaan orang lainnya terdampak akibat akses yang terputus.
Nah, bencana ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses pengelolaan ruang. Negara dan korporasi memiliki kemampuan untuk menentukan tata ruang dan narasi pembangunan. Sebaliknya, masyarakat terdampak hanya memiliki ruang hidup yang semakin sempit dan suara yang seringkali tidak didengar oleh orang-orang atas itu. Pernyataan bahwa bencana hanya terjadi di beberapa provinsi seperti yang kita tahu dikatakan bahwa 3 dari 38 provinsi merupakan contoh bagaimana penderitaan manusia direduksi menjadi statistik. Dalam perspektif sosiologi, ini adalah bentuk depolitisasi bencana di mana korban diperlakukan hanya sebagai angka, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan kehidupan yang layak. Selain manusia, perebutan ruang hidup ini juga berdampak pada makhluk non-manusia, seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera yang kehilangan habitatnya akibat deforestasi. Dan bahkan seperti yang kita tahu bahwa beberapa bahkan ditemukan mati terbawa arus banjir bandang ini. Satwa-satwa ini tidak memiliki ruang untuk menyelamatkan diri dan akhirnya mati terbawa arus. Dalam pendekatan more than human sosiologi, hal ini dipahami sebagai ketidakadilan ekologis, di mana kepunahan dan penderitaan satwa bukan efek samping yang bisa diabaikan, melainkan indikator rusaknya relasi antara manusia, kekuasaan, dan alam. Respon negara terhadap bencana ini memperlihatkan masalah lain. Seperti yang kita tahu bahwa penolakan penetapan status bencana nasional, pembatasan bantuan dari luar negeri, serta mempersulit distribusi donasi masyarakat yang menunjukkan bahwa negara lebih fokus pada pengendalian citra dan narasi daripada pemulihan ruang hidup warga. Ketika negara tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga membatasi solidaritas masyarakat sipil, maka penderitaan korban makin berlapis di sini. Mereka kehilangan ruang hidup, kehilangan akses bantuan, dan kehilangan pengakuan atas penderitaan mereka sendiri. Dengan demikian, banjir bandang di Sumatera dapat dipahami sebagai hasil dari perebutan ruang hidup yang timpang. Ini bukan sekedar bencana alam, melainkan krisis ekologis politik yang berakar pada kebijakan pembangunan ekstraktif, konflik kepentingan, dan ketimpangan kekuasaan. Melalui kacamata politikal ekologi, kita belajar bahwa pencegahan bencana tidak cukup dilakukan dengan solusi teknis semata. Yang dibutuhkan adalah perubahan struktural, di mana pengakuan hak masyarakat lokal, perlindungan hutan sebagai ruang hidup bersama, transparansi kebijakan, serta keberpihakan nyata pada keselamatan manusia dan ekosistem. Bencana ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa pembangunan yang mengorbankan ruang hidup tidak pernah benar-benar membawa kesejahteraan. Ketika ruang hidup dirampas, yang tersisa hanyalah kerentanan. Maka lantas, dengan adanya peringatan keras dari alam yang saat ini terjadi, apakah hal ini tidak cukup sebagai peringatan kepada para pemegang kekuasaan di atas, pada para pemangku jabatan di atas sana, bahwa apa yang mereka lakukan ini salah dan sudah melewati batas. Alam telah memberikan peringatan namun mereka mengabaikannya. Apakah lantas pantas di saat yang seperti ini pemimpin kita justru mengeluarkan pendapat bahwa ia ingin membuat kebun sawit baru di Papua? Apakah lantas hal ini pantas untuk dilakukan dengan melihat adanya kondisi saat ini? Ketika masyarakat kelaparan, bantuan dibatasi, dan semua donasi seolah-olah dibatasi untuk masuk. Apakah lantas tak cukup untuk mereka menjadikan Papua sebagai tambang emas mereka? Tak cukup ke hutan Papua mereka keruk kekayaannya untuk mendapatkan emas yang ada di dalamnya? Dari kasus ini terlihat pula adanya konsep atau teori konflik dari Karl Marx yang melihat bahwa kaum proletar dan kaum borjuis akan selalu menjadi musuh alami, di mana kita ketahui bahwa orang-orang atas di sana tidak peduli dengan penderitaan kita yang ada di bawah. Mereka hanya mementingkan keuntungan bagi mereka sendiri sebagai kaum kapitalis yang melihat bahwa adanya potensi bagi mereka untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya tanpa peduli bahwa mereka yang di bawah kemungkinan akan mendapatkan akibat dan dampak yang buruk dari atas perbuatan orang-orang atas ini. Maka pertanyaan akhir bukan lagi apakah banjir bandang ini bisa dihindari, melainkan apakah kita bersedia mengubah cara pandang kita tentang pembangunan, kekuasaan, dan relasi manusia dengan alam. Segitu sekiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.